Di dunia usaha rental mobil, terutama rental mobil lepas kunci, GPS itu menjadi alat yang sangat penting untuk ada di armada mobil kamu. Kenapa sangat penting? Apa-apa jenis GPS yang bagus dan bagaimana cara kita pakainya, semua kita bahas di video kali ini. Jadi yang pertama, apa sih fungsi dari GPS itu? Kenapa penting banget? Jadi GPS ini fungsinya yang utama adalah memantau posisi mobil ada di mana. Dia bisa melihat dengan akurat karena terkoneksi dengan satelit posisi mobil kita ada di mana, beserta sedang nyala atau mati. Terus kilometernya, odometernya ada di berapa kilometer. Kemudian dia juga bisa melihat riwayat pergerakan mobil tersebut. Kalau yang lebih canggih, bahkan bisa melihat kondisi BBM sedang penuh, sedang, atau sudah habis. Ketika terjadi penilangan secara elektronik atau etle, posisi mobil itu akan sangat membantu ketika terjepret oleh kamera. Dan itu bisa jadi bukti yang kuat bahwa mobil sedang dipakai oleh customer tersebut. Selain itu, di GPS kita bisa atur yang namanya geofence atau pagar geografis. Jadi kita bisa membuat batas-batas di mana mobil tidak bisa masuk atau keluar dari wilayah yang sudah kita tentukan. Sekarang kita akan melihat dan menentukan apa sih jenis-jenis GPS yang bagus. Jadi GPS itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah GPS yang kita tanam di mobil dan dia bisa cut off mobilnya. Dia bisa mematikan aliran bensin ke mesin sehingga mesin tidak bisa nyala. Yang kedua adalah GPS yang tanam juga tapi dia non cut off. Jadi dia tidak bisa mematikan mesin dari jauh. Dan yang ketiga adalah GPS portable. Ini dia lebih fleksibel, bisa dipasang di mana aja. Dia tidak tertanam ke dalam mobil, tetapi kekurangannya dia memiliki baterai sehingga daya tahannya terbatas. Umumnya hanya bisa bertahan 5-7 hari dan kemudian harus dicas ulang baru bisa digunakan. Nah, bagusnya yang mana nih dari ketiga jenis ini? Optimalnya adalah dipakai ketiga-tiganya. Jadi bervariasi di dalam mobil. Tetapi bagusnya adalah minimal memasang 2 GPS. Nah, di sini saya sudah ada rekomendasi GPS yang dipakai. Ini untuk alatnya. Nah, jadi alatnya kalau yang tanam yang cut off, ini kita pakai yang GT06M. Dan kalau yang kecil, ini kita juga ada tambahannya WeTrack Lite. Nah, berapa yang dipasang di mobil kita bervariasi. Kita harus kuatkan kondisi mobil sehingga tidak gampang ditutup oleh oknum-oknum mafia. Harga GPS ini berapa sih? Umumnya biaya pasang GPS itu berkisar 1-1,5 juta, tergantung cara pemasangan, alat yang digunakan, servernya apa, dan keawetan GPS tersebut. Nah, biasanya kita pasang yang paling bagus sekalian yaitu di 1,5 juta. Kemudian setiap GPS itu memiliki biaya bulanan. Umumnya itu di 50.000 per bulan. Karena GPS ini kan tersambung dengan internet. Jadi biaya tersebut digunakan untuk menjaga agar GPS tetap hidup, tetap tersambung dengan internet. Jadi banyak sekali aplikasi dan server GPS yang bisa kita pilih. Yang bisa kita download dari Play Store ataupun App Store, dan juga biasanya dia punya versi webnya. Nah, cuman yang sangat-sangat gue rekomendasikan adalah Track Solid Pro. Kenapa Track Solid Pro? Karena dia UI UX-nya yang paling bagus. Dia memiliki warna yang berbeda ketika mobil itu dalam keadaan mati, dalam keadaan menyala tapi diam, dan dalam keadaan menyala dan sedang berjalan. Warnanya merah, kuning, dan hijau. Itu sangat membantu ketika kita butuh tahu mobil ini lagi jalan, diam, atau sedang mati. Selain itu, harganya relatif terjangkau untuk fitur-fiturnya. Dia tuh kalau nggak salah 150.000 dan untuk lifetime. Udah tidak perlu ada biaya apa-apa lagi. Track Solid Pro pun gampang sekali untuk kita lihat. Orang yang tidak pernah pakai server aplikasi GPS sekalipun pasti bisa langsung dengan mudah menggunakan Track Solid Pro. Nah, itulah kenapa gue rekomendasiin Track Solid Pro buat jadi servernya. Tadi gue sempat bahas kenapa kita harus pasang 2 atau 3 atau bahkan lebih GPS di dalam mobil. Faktor utamanya karena GPS ini ibaratnya nyawa kita di rental.
Kalau GPS sudah putus, sudah dimatiin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka sangat susah untuk mendapatkan kembali mobilnya. Dan faktanya, kalau kita buka Facebook, kita search grup ya, jual beli mobil STNK only, jual beli mobil sebelahan, itu banyak sekali grup-grup seperti itu di Facebook, di mana orang-orang di dalamnya itu melakukan jual beli mobil STNK saja, tanpa ada BPKB-nya, tanpa ada surat-surat kepemilikan yang jelas. Nah, itu beberapa kali customer Osborne itu pernah sewa, terus kemudian mobilnya dijual. Dijualnya bentuknya STNK-nya aja. Jadi mitigasi resiko kita, bagaimana caranya ketika udah kejadian mobil ternyata dijual oleh customer ya, dan customer sudah tidak bisa dihubungi lagi, kita masih bisa mendapatkan mobil tersebut kembali. Faktor GPS ini nggak bisa menjadi satu-satunya penentu, oh saya kan udah pasang GPS, kita bisa sewakan mobil ini ke siapa saja yang ada di Indonesia. Tidak semudah itu. Detail mengenai mitigasi resiko sewa mobil lepas kunci ada pembahasan lengkapnya di video yang ada di sini. Jadi kalau mau tahu bagaimana mitigasi resikonya, bisa langsung aja dibuka video tersebut dan disitu akan dijabarkan dengan lengkap. Itu kurang lebih tentang GPS, jenis-jenis GPS, rekomendasi GPS yang bagus, dan juga server GPS yang bagus. Kalau kamu mau sewa mobil, jangan takut, langsung sewa aja di Osborne Rental Mobil. Hubungi admin kita di bawah, dan yuk bersenang-senang bersama Osborne.